Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Bagaimanakah ya? Bagaimana kabar dari teman-teman semua ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan siap ya untuk mengikuti mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya terkait dengan obligasi ya. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan reksadana, lalu ada saham, sekarang kita akan lanjut ya lebih jauh tentang instrumen keuangan yang lain, yaitu terkait dengan obligasi. Oke. Yang pertama ya, kita akan belajar tentang pihak yang berhak untuk menerbitkan obligasi. Lalu ada definisi. Lalu nanti kita akan belajar tentang syarat ya, sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi. Lalu syarat ya, seperti seorang investor ya bisa membeli suatu obligasi itu syaratnya apa saja ya. Kita mulai dulu ya dari syarat sebuah perusahaan berhak untuk menerbitkan obligasi. Apa saja itu ya? Yang pertama pasti ya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua, memiliki reputasi yang baik. Contohnya apa? Contohnya perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik ya. Kita tahu perusahaan memiliki tata kelola yang baik dari mana ya? Dari laporan tahunan ya, atau laporan keuangan yang dipublish oleh perusahaan. Nah, dipublishnya ini ya pasti kita mendapatkan informasi ya dari idx.co.id. Nanti teman-teman ya bisa cari tahu ya melalui website tersebut atau melalui website atau berita-berita yang lain tentang reputasi yang baik. Yang ketiga, laporan keuangannya pasti sudah diaudit. Ibarat kata di bidang kesehatan diperiksa oleh seorang dokter, kalau di bidang keuangan diaudit oleh seorang auditor. Nah, ini syarat ya sebuah perusahaan yang berhak untuk menerbitkan obligasi. Selanjutnya, selama 2-3 tahun terakhir selalu untung ya. Obligasi tersebut mengalami kenaikan dan tidak mengalami kerugian. Nah, ini adalah syarat ya yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut ingin menerbitkan obligasi. Lalu, setelah kita tahu syaratnya ya, definisinya ya. Definisi tentang obligasi. Pada dasarnya obligasi ini merupakan surat berharga yang dijual kepada publik. Sama halnya seperti saham, di mana saham tersebut diterbitkan ya ke publik, di mana publik tersebut bisa membeli saham ya, kepemilikannya. Hampir sama seperti obligasi ya. Obligasi ini adalah surat ya berharga yang dijual kepada publik, yang di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang menjelaskan berbagai hal dan ketentuan undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Jadi ibarat kata apa? Obligasi itu ada janji tertulisnya ya, yang meliputi ada jangka waktunya, ada jatuh temponya, bunganya berapa. Nah, kita harus tahu ya di situ. Nah, ini definisi obligasi. Lalu pihak yang berhak untuk menerbitkan obligasi. Apabila sebelumnya kita telah belajar tentang syaratnya, lalu yang sekarang kita belajar tentang pihaknya itu siapa saja ya yang berhak untuk menerbitkan obligasi. Yang pertama pasti perusahaan dengan beberapa ketentuan dan kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua, pemerintah, ada obligasi pemerintah. Nanti kita akan belajar ya tentang jenis-jenis obligasi. Lalu yang ketiga tentang obligasi pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah. Nah, bedanya apa? Kalau yang atas adalah pemerintah pusat ya, kalau yang bawah adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah. Lalu selanjutnya pemerintah asing. Nah, obligasi luar negeri nih biasanya. Nah, selanjutnya perusahaan asing. Nah, ini adalah siapa-siapakah yang berhak ya untuk menerbitkan obligasi.
setelah kita tahu ya siapa yang berhak untuk menerbitkan obligasi, lalu sekarang kita harus tahu ya alasan perusahaan atau alasan pemerintah untuk menerbitkan obligasi itu apa. Yang pertama, adanya penetapan bunga obligasi yang tidak terlalu tinggi. Ya, lalu yang kedua, biaya penerbitan obligasi dia semakin murah ya, atau lebih murah. Obligasi dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Nah, ini ya terkait dengan aspek ya keuangan. Ada konversi ya, ada stock split. Nah, jadi teman-teman di sini harus tahu ya tentang istilah-istilah yang ada di dunia keuangan. Setelah kita tahu dari alasan perusahaan menerbitkan obligasi, kita beranjak ya kepada alasan ya seseorang untuk membeli obligasi. Nah, tadi kita sudah tahu siapa saja ya yang berhak untuk menerbitkan, lalu alasan perusahaan menerbitkan. Sekarang kita harus tahu alasan seseorang, reason why ya untuk membeli obligasi itu alasannya apa. Nah, sekarang pasti obligasi ini jauh ya, minim resiko. Yang kedua, diterbitkan oleh institusi yang berbadan hukum. Yang ketiga, dapat dipertahankan hingga masa jatuh temponya. Karena apa? Karena berkaitan dengan yang pertama, bahwa obligasi ini jauh dari risiko ya. Maka beberapa investor di sini bisa menghold atau bisa didiamkan dulu, dipertahankan sampai akhir jatuh temponya. Lalu yang terakhir ya, dapat dijadikan jaminan pada pinjaman. Ini tertentu ya, pihak-pihak tertentu bisa ya. Nah, yang terakhir ini bagi perusahaan ya, bagi perusahaan yang membeli obligasi, meningkatkan reputasinya si perusahaan. Karena nanti ketika sebuah perusahaan mempunyai obligasi pasti akan tercatat ya pada laporan keuangan ya, pada sisi pasifa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Setelah kita tahu ya tadi siapa ya, lalu alasannya, lalu alasan masyarakat harus punya obligasi. Nah, sekarang kita wajib tahu obligasi ini diperingkat nggak sih ya? Diperingkat tidak? Nah, diperingkat ya jawabannya, tapi oleh siapa? Nah, contohnya ada satu di Indonesia, Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Lalu ada siapa lagi? Ada PT Kasnik dan lainnya. Nah, yang paling populer siapa? Pevindo. Lalu yang internasional ya, ada Moody Investor Service ya, ada Standard & Poor's Corporation. Nah, ada Fintech Investor Service. Nah, ini adalah contoh ya pemeringkat obligasi baik internasional atau yang lokal. Yang lokal kita acuannya Pevindo saja, oke? Nah, jenis-jenis obligasi ya berdasarkan penerbitan. Yang pertama, obligasi treasury ya, diterbitkan oleh pemerintah ya. Misal Departemen Keuangan atau Bank Sentral. Risikonya dia lebih kecil karena secara langsung ditanggung oleh siapa? Pemerintah. Ya, lalu ini adalah obligasi treasury. Bedanya dengan obligasi yang diterbitkan perusahaan apa, Bu? Nah, pasti yang pertama diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengandung permasalahan. Seperti apa? Resiko gagal bayar. Ya, nah ini biasa yang harus kita tahu juga ya, biasa dihadapi oleh beberapa perusahaan di mana kita sebagai investor kita harus tahu dan wajib tahu apa saja yang ada ya, keadaan baikkah atau tidak kasih perusahaan, kita harus paham dulu sebelum kita membeli instrumen keuangannya. Semakin tinggi ya resiko gagal bayarnya, bunga yang dibayarkan juga semakin tinggi. Nah, ini related ya, berhubungan dengan poin yang kedua. Obligasi selanjutnya, kita sudah tahu tadi pemerintah, perusahaan. Kita sekarang wajib tahu tentang obligasi daerah. Diterbitkan oleh pemerintah daerah
bebas pajak karena dia diterbitkan oleh daerah, lalu resikonya dia lebih rendah ya dari resiko pemegang saham obligasi perusahaan. Nah, apabila ya kita runtut ya secara risiko, maka investor yang mempunyai obligasi daerah, insya Allah ya dia akan memiliki resiko dia yang paling rendah, karena satu, dia diterbitkan oleh pemerintah daerah, lalu yang kedua, dia bebas dari pajak. Nah, selanjutnya, daerah sudah ya, kita belajar tentang obligasi asing. Apa itu ya? Obligasi ya yang diterbitkan oleh negara asing. Jadi, kesimpulannya apa? Obligasi itu setiap negara pasti ada. Ya, setiap negara pasti ada, setiap daerah pasti ada, dan kita ya sebagai investor wajib tahu ya ciri-ciri dan kriteria yang ada pada masing-masing obligasi tersebut. Nah ini perbedaannya. Kalau asing ada namanya risiko mata uang asing ya, kursnya. Nah kita wajib tahu karena ada perbedaan ya, dia apakah nanti menguat atau melemah, kita wajib tahu. Memiliki risiko gagal bayar, ya ini pasti sama. Nah, kita sudah tahu ya jenis-jenis atau macam-macam obligasi. Sekarang kita harus tahu juga tentang jenis dan karakteristik dari obligasi. Ya. Satu, obligasi dengan jaminan, ya. Yang kedua, dia tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Konversi itu misalnya nanti obligasi bisa ditukar dengan saham ya, misalnya obligasi disertai dengan warrant ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang warrant itu apa. Lalu ada obligasi tanpa kupon. Kupon artinya apa? Tingkat ya, I-nya ya. Nanti obligasi dengan tingkat bunga mengambang, floating. Nah, ini istilah floating ini tidak hanya di obligasi ya, tapi teman-teman ya yang tertarik di dunia trading ya pasti tahu ini terkait dengan istilah floating. Ada putable bond ya, lalu ada junk bond. Nah, ini adalah terkait dengan jenis dan karakteristik obligasi yang wajib kita ketahui ya sebelum kita membeli ya atau berinvestasi pada sektor obligasi. Nah, ini adalah materi ya terkait dengan obligasi dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, untuk kasus dan perhitungan nanti kita akan bahas selanjutnya ya di kelas, dan di sini silahkan bagi teman-teman yang mempunyai kasus atau pembahasan yang ingin kita bahas di kelas, silahkan sampaikan ya nanti di kelas, dan juga jangan takut ya untuk mengemukakan pendapat. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.